لا إله إلا الله محمد رسول الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqqi wa yudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi 'alima. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para jamaah sekalian, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan nikmat dan rahmat yang diberikan kepada kita. Alhamdulillah, Allah berikan kita kesehatan dan kelapangan waktu bisa ikut sholat berjamaah di Masjid At-Taubah. Insya Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga iman dan Islam kita, menjaga istiqamah kita untuk selalu mengikuti aturan hukumnya. Salawat dan salam kita berharap selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian untuk keluarganya, untuk para sahabat, untuk para tabi'in, untuk para tabi'ut tabi'in, untuk seluruh ulama dan seluruh umatnya. Insyaallah kita yang ada di masjid ini bersama keluarga kita di rumah adalah umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaat yaumul akhir nanti. Para jamaah, kita membahas kitab Sunan Ibnu Majah jilid kedua, babnya bab zuhud. Bab zuhud ini bab yang digemari oleh orang-orang tua ya, tapi anak-anak muda juga harus belajar, harus mengerti pesan-pesan Rasulullah. Kenapa kita mempelajari bab ini, hadis-hadis pesan-pesan Rasulullah di bab ini? Karena tadi dengar tidak Imam baca surah apa? Imam tadi baca surah apa tuh? Mana Imam? Ustaz tadi baca surah apa Ustaz yang rakaat pertama? Al-Isra. Wal akhirah akbaru darajah wa akbaru tadila. Itu tuh kata Ustaz tadi Imam baca surah Al-Isra, akhirat itu akbaru darajah, akhirat itu terbesar derajatnya dibandingkan dengan dunia dan lain-lainnya, dan paling mulia, termulia. Itu tadi kesimpulannya ya, kesimpulan bahasan kita hari ini. Itu kesimpulannya udah dibaca sama Ustaz. Kok nyambung banget ya jadi imamnya ya dengan kajian kita. Akbarud darajah, akhirat itu akbarud darajah wa akbarut tadila ya, karena akhirat itu kemuliaan dan kebesarannya itu tidak tertandingi. Jadi kita belajar hadis-hadis ini ya, supaya kita mempunyai kesadaran sebagai seorang muslim, seorang mukmin, bahwa ketawaduan, bahwa ketawakalan, bahwa keistiqomahan untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, menjauhi segala larangan-larangan Allah, tujuannya adalah untuk kehidupan yang lebih mulia di akhirat. Akhirat itu artinya kehidupan yang tidak berakhir, yang kurang lebih begitu. Akhirat nggak ada ujungnya ya, akhir kurang lebih begitulah, nggak ada ujungnya ya, jadi tidak berakhir. Kalau kehidupan manusia kan di dunia ini gampang aja, cepat aja berakhirnya ya. Ini Masjid At-Taubah udah melakukan pelatihan pemuliaan jenazah, itu udah pada sadar bahwa sebentar lagi akan pergi meninggalkan alam dunia. Semuanya latihan ya Pak, yang bisa ikut-ikut, jadi bapak-bapak nanti bisa memuliakan, mengurus jenazah saya gitu ya, atau saya mengurus jenazah bapak-bapak. Kalau ngomongin kematian santai-santai aja Pak, nggak usah panik, nggak usah takut, udah pasti datang, tinggal tunggu waktunya aja
Baik, kita bacakan hadisnya. Hadis nomor 4190. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, abna'ana Ubaidillah ibnu Musa, anba'ana Israil an Ibrahim ibnu Muhajir, an Mujahid an Muwaraq al-Muwaraq al-Ijli, an Abi Dzar al-Ghifari qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ara ma la tarawna wa asma'u ma la tasma'un, inna sama'a a'tat hatta laha an tat'aita ma fiha mawadhi'a arba'in asabi'a illa malakun wadi'un wadi'un jabahatahu sajida lillah. Wallahi law ta'lamuna ma a'lamu ladahiktum qalilan wa labakaitum katsiran wa ma talazzaztum bin nisa'in ala furushatin wa la kharastum ila su'udati taj'aruna ila Allah wallahi liwalid la wadidtu an kunta syajarata ta'dud. Nah, lumayan panjang hadisnya ya. Kira-kira artinya begini. Meriwayatkan kepada kami Abu Bakar ibnu Abi Syaibah, mengabarkan kepada kami Ubaidillah ibnu Musa, mengabarkan kepada kami Israil dari Ibrahim ibnu Muhajir, dari Mujahid ibnu Jabar, dari Waraq al-Ijla, dari Abi Dzar al-Ghifari. Abi Dzar al-Ghifari berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, inni ara ma la tarawna, aku melihat. Jadi Rasul lagi bicara kepada sahabat-sahabatnya, yang salah satu yang mendengar itu adalah Abu Dzar al-Ghifari. Kata Rasulullah begini, inni ara ma la tarawna, aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Wa asma'u ma la tasma'un, dan aku mendengar apa yang tidak kalian dengar. Inna sama'a a'tatu wa haqqa laha an ta'itan, sesungguhnya langit merintih dan dia diberikan hak untuk merintih. Ya Pak, tapi jangan bayangin merintih yang seperti manusia. Yang jelas semua makhluk-makhluk Allah ini bisa mengeluarkan doa, zikir dan lain-lain kepada Allah ya. Ma fiha maudhi'u arba'i asabi'a illa malakun wadi'u habhatahu sajida lillah. Tidaklah di langit, di angkasa raya itu yang luas, setiap arbaun asabi, setiap 4 jari, illa malakun, bersemayam para malaikat, wadi'u jabahtahu sajida lillah, para malaikat itu menempelkan keningnya karena bersujud kepada Allah. Jadi kata Rasulullah di gambaran hadisnya, nanti Bapak jangan terjemahkan secara letterlock ya, di angkasa raya itu, di alamnya malakut, jumlah malaikat itu sangat banyak. Kita nggak usah tanya jumlahnya berapa, perbandingannya itu dalam jarak yang dekat malaikat semuanya bersujud kepada Allah. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, lau ta'lamu ma'alamu, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, ladahakkum qalilan, kalian akan sedikit tertawa, walabaikatum katsiran,
dan kalian akan banyak menangis. Wa ma taladattum bin nisa'in ala furusati. Kalian itu tidak akan nyaman tidur bersama istri-istri kalian di tempat tidur kalian, di kamar ya. Wala kharastum ila su'udati taj'aruna ilallah. Pasti kalian akan pergi ke tempat-tempat yang sepi. Su'udat itu artinya bukit ya, bukit yang sepi lah, tempat yang sepi lah pokoknya, untuk memohon berdoa kepada Allah kalau kalian tahu apa yang akan terjadi di masa setelah kehidupan dunia. Wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, lawadittu anna kuntu sajaratu ta'badu. Kalau disuruh milih, kata Rasulullah, karena Rasulullah tahu tentang kehidupan akhirat, kalau disuruh milih, saya lebih memilih jadi batang pohon daripada jadi manusia. Begitu gambarannya. Ini bahasanya terkesan seperti bahasa ilusi ya Pak, tapi ini bukan bahasa ilusi Pak ya, ini real. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan gambaran kepada kita bahwa bumi ini, Rasulullah mau bicara sayangnya kurang lebih begini, kita menerjemahkannya pakai bahasa orang zaman sekarang, bahwa bumi itu dibandingkan dengan makhluk Allah lainnya di alam jagat raya ini adalah bagian yang sangat kecil. Biar kita bisa menerjemahkan hadis ini ya, bahwa bumi itu adalah bagian yang terkecil dari alam jagat raya ini, seperti titik debu bumi ya. Apalagi makhluk-makhluk yang ada di atasnya, salah satunya adalah manusia ya. Sedangkan makhluk yang namanya malaikat yang menguasai alam jagat raya itu, mereka tunduk dan bersujud kepada Allah. Jadi kalau makhluk bumi yang namanya manusia itu tidak tunduk dan tidak bersujud kepada Allah, itu kebangetan sekali, kurang lebih begitulah bahasanya, kebangetan ya. Padahal tadi Ustadz sudah bilang tuh, Imam, akhirah akbaru darajah wa akbaru tafdila, al-Isra. Akhirat itu terbesar derajatnya, termulia derajatnya, demikian pula keutamaan-keutamaannya. Jadi kalau kita sibuk ngurusin dunia sampai mengingkari hukum-hukum Allah, kita ini adalah makhluk Allah yang kebangetan, kurang lebih begitulah maknanya ya. Terus kita disuruh sibuk beribadah aja? Tidak. Ingat, beberapa kali saya sampaikan, ad-dunya balagu ilal akhirah. Dunia itu mengantarkan kita pada akhirat. Maka jalani dunia sebaik-baiknya, persiapkan akhirat sebaik-baiknya pula. Itu yang terpenting. Cuma Rasulullah mengingatkan, kalau orang merupakan akhirat mengejar dunia, itu kekeliruan besar. Karena yang dikejar-kejar itu adalah sesuatu yang kecil, tetapi yang dilupakan itu adalah sesuatu yang besar yang tidak tertandingi. Seperti itu. Nah, catatan lagi, Rasulullah mengatakan, kalau kalian tahu tentang kehidupan akhirat, kalian itu akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Bapak-bapak jangan berpikir susah amat jadi orang Islam, tertawa aja dilarang. Nanti itu kita bahas ya. Seperti itulah kehidupan akhirat dan perbandingannya dengan kehidupan dunia. Dalam hadis yang berikutnya Rasulullah mengatakan, hadasana Muhammad ibnu Musanna, hadasana Abdul Samad ibnu Abdul Waris, hadasana Hammam an Qatadah an Anas ibnu Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lau ta'lamun ma'a'lamu ladahiktum qalilan wa labakaitum katsiran. Seandainya kalian tahu apa yang aku ketahui, penegasan dari hadis yang sebelumnya ya Pak, kalian itu akan sedikit tertawa dalam kehidupan kalian dan banyak menangis.
Nanti kita bahas itu ya. Lalu dalam hadis berikutnya, hadis yang singkat juga, Rasulullah berkata, hadisnya nomor 4193, hadatsana Abu Bakar ibnu Abi Khilaf, hadatsana Abu Bakar al-Janafi, hadatsana Abdul Hamid ibnu Ja'far an Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Hunain an Abi Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tuqsiru dhahika fa inna kasratu dhahik tumitul qalba. Kata Rasulullah begini, la tuqsiru dhahik, jangan banyak-banyak tertawa, karena banyak-banyak tertawa itu akan mematikan hati ya. Catatannya, isnadihi sahih wa rijalatus thiqah. Hadis-hadis tadi semuanya sahih, sanadnya sahih, periwayat-periwayatnya itu sahih semua, jalur sanadnya sahih, nggak ada masalah, orang-orangnya thiqah semua, bisa dipercaya para perawi-perawinya. Sekarang pertanyaannya bapak-bapak sekalian, ini Islam ngapain sih ribut-ributin urusan tertawa? Jadi orang Islam berada repot amat ini, tertawa aja dilarang, disuruh nangis. Kalau agak sedih bagaimana mau nangis gitu. Oh, pernah mikir nggak begitu Pak? Tertawa aja dilarang, kalau gitu kita nggak usah nonton lenong, nonton lawak, kan banyak tertawa itu. Maksudnya bukan tertawa yang hahihi gitu Pak. Rasulullah mengatakan kurangi kesenangan-kesenangan dunia, karena kesenangan-kesenangan yang berlebihan ya, bukan bapak-bapak jalan-jalan ke pantai atau jalan-jalan ke gunung atau jalan-jalan ke mall, itu sih biasa aja. Hura-hura dan kesenangan-kesenangan dunia yang berlebihan itu akan mengurangi bahkan mematikan kepekaan spiritual kita. Dan orang Islam itu kalau kepekaan spiritualnya sudah berkurang atau hilang sama sekali, ilmu agama yang dijalankan itu hanya sebatas ritual. Kita jujur-jujuran aja nih, kita kan temen ya, bukan masalah ria, bukan masalah apa. Kita kalau lagi sholat jadi jamaah di sini, kita nih semua termasuk saya, kalau dengar imam baca, perasaan kita gimana? Imam lagi baca surah nih, perasaan kita gimana Pak? Jujur Pak. Kalau nggak ada perasaan apa-apa, berarti bapak-bapak kita semua ini ritual aja, cuma ibadah. Betul nggak? Ya gimana punya perasaan Pak, orang nggak ngerti. Betul nggak? Itu kepekaan spiritual hilang. Nggak ada sentakan-sentakan. Bapak-bapak mau percaya mau tidak, terserah. Ayat Al-Quran itu kan kalamullah. Sepakat nggak Pak, ayat Al-Quran kalamullah ya, punya sinyal-sinyal mistis. Mistis itu Bapak jangan gambarin sesuatu yang berbau kesirikan, bukan. Mempunyai kekuatan spiritual ya. Jadi makanya kalau belajar agama jangan cuma lafadznya saja. Setiap kita membaca atau kita mendengar bacaan ayat-ayat Al-Quran akan menimbulkan getaran di dalam hati. Setuju nggak Ustaz? Setuju kan? Itulah yang dikhawatirkan oleh Rasulullah hilang. Kalau kita lebih banyak kesenangan dunia daripada mengingat akhirat, kepekaan spiritual kita hilang. Kalau kepekaan spiritual kita hilang, cuma dua Pak yang terjadi pada diri kita. Agama itu cuma jadi seremoni. Di mana-mana itu orang Islam itu agama seremoni Pak. Kalau pengajian ramai, suruh beli seragam, mau jadi panitia maulid, mau jadi pengurus masjid, mau, coba tanya, mau tidak melaksanakan hukum Islam secara benar dan sempurna? Nggak mau. Kenapa? Kepekaan spiritualnya nggak ada. Ustadz, kiai, korupsi mau, terima suap mau, merubah-rubah hukum mau, karena nggak ada kepekaan spiritual. Gak ada takut gitu mendengar dalil-dalil Allah, ancaman-ancaman Allah itu nggak takut, karena nggak ada kepekaan spiritual.
Itu bahaya kalau orang Islam seperti itu, Pak. Ya, kan Rasulullah pernah bilang tuh dalam hadis, Ustadz mungkin hafal hadisnya, umat Islam akan membaca Al-Quran cuma sampai ke kerongkongan, tidak sampai ke hatinya. Kalau dia sampai ke hatinya, dia punya kepekaan sosial, dia punya kepekaan spiritual. Begitu mau melakukan kezaliman, takut. Mau melakukan kemungkaran, takut. Kita ini yang nggak ada kepekaan spiritual, Pak. Jadi Islam itu jadi agama geraya guruyuk aja, terutama di Indonesia. Geraya guruyuk sana kesini, mau kelihatannya sih besar, maju, masjidnya bagus-bagus, tapi kezaliman jalan terus, ya. Itu yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah. Jangan sampai kepekaan spiritual kita ini hilang. Maka dari itu belajar ya bapak-bapak sekalian, belajar agama, belajar ayat-ayat Allah, Al-Quran dan hadis. Hadis itu juga ayat-ayat Allah yang keluar melalui lisan Rasulullah. Belajar lafadznya, belajar maknanya, lalu belajar tafsirnya. Dari situ kita akan membina kepekaan spiritual kita. Minimal kita tahu apa yang dibaca oleh orang dan apa yang kita baca. Jadi kita tahu, kita mengerti, lalu kita mendalami, maka kepekaan spiritual kita akan terbina, ya. Tapi ada juga, Pak, yang tahu tapi tidak seperti itu. Banyak kiai-kiai besar yang jadi pelaku korupsi, itu yang hilang. Maka dari itu yang harus selalu kita jaga. Nah, hadis Rasulullah ini, kalian tuh jangan banyak-banyak kesenangan dunia, nanti kepekaan spiritual kalian akan hilang, kata Rasulullah. Sedangkan alam jagat raya yang besar itu, yang isinya para malaikat, mereka itu bersujud kepada Allah. Emang ente siapa gitu, kira-kira begitulah. Makhluk manusia yang sebagai penghuni bumi ini sebagai khalifah di muka bumi ini bagian dari bagian kecil sekali dari alam jagat raya. Kan tidak ada informasi yang valid yang bisa dibuktikan oleh ilmu pengetahuan di dunia, ilmu pengetahuan saat ini, bahwa di luar sistem tata surya kita, bahkan di luar sistem galaksi kita, Allah punya makhluk apa tidak? Kita kan nggak tahu kan? Boleh jadi ada, Pak. Boleh jadi ada sistem kehidupan seperti kehidupan di bumi. Boleh jadi mereka mempunyai tingkat kemajuan yang lebih besar dari kehidupan manusia di bumi. Boleh jadi mereka juga diutus para nabi dan para rasul. Boleh jadi mereka mempunyai kehidupan yang lebih modern, dan boleh jadi mereka mempunyai tingkat ketakwaan dan ketawaduan kepada Allah yang jauh lebih baik daripada kita. Kan kita tidak tahu. Kemampuan kita kan hanya satu sistem tata surya saja. Setuju nggak, Pak? Yang kita tahu itu paling jauh sampai Jupiter, sampai Mars. Betul nggak, Pak Rijal? Enggak. Yang kita tahu sampai mana? Sampai luar galaksi kita tahu nggak? Nggak tahu kan? Di luar galaksi itu ada kehidupan. Kita tidak tahu, orang kita tidak pernah mendeteksi. Boleh jadi ada kehidupan di sana. Maka dari itu Rasulullah mengatakan, seandainya kalian tahu kehidupan akhirat, makhluk kehidupan langit, mereka itu sujud kepada Allah. Jadi kalau kalian tidak bersujud, itu kebangetan, kurang lebih begitu, ya. Kita ini adalah bagian kecil dari makhluk Allah, sedangkan makhluk-makhluk Allah yang lain bersujud kepadanya. Itu kira-kira pesan hadis yang berhubungan dengan jangan banyak-banyak tertawa. Maksudnya adalah tertawa itu adalah kesenangan dunia, ya. Lalu kita lanjutkan hadisnya. Salah satu hadis berikutnya adalah hadis nomor 4192. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdurrahman ibnu Ibrahim, hadatsana Muhammad ibnu Fudaik an Musa ibnu Yaqub Az-Zam'ani an Abi Hazim an Amir ibnu Abdullah ibnu Zubair akhbaruhu ana abahu akhbaruhu annahu lam yakun baina islamihim wa baina an nazalat hadhil ayah yu'atibuhumullahu biha
illa arba'un sinin wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amuda faqassat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Ini ayat, ini hadis yang berisi penjelasan tentang ayat Al-Quran surah Al-Hadid ayat 16. Surah Al-Hadid ayat 16 itu berisi celaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Ya, orang beriman itu jangan bangga dicela juga sama Allah. Jadi bukan disindir, kalau disindir masih ringan, dicela. Kira-kira arti hadisnya begini. Meriwayatkan kepada kami Abdurrahman ibnu Ibrahim, meriwayatkan kepada kami Muhammad ibnu Abi Fudaik dari Musa ibnu Yaqub Az-Zam'ani, dari Abi Hazim, dari Amir ibnu Abdullah, dari Ibnu Zubair, mengabarkan ayahnya Ibnu Zubair, berarti Zubair, dari ayahnya mengabarkan bahwa ayahnya berkata, lam yakun baina islamihim, tidaklah keislaman kami, wa baina nazalat hadhil ayah, dengan turunnya ayat ini, yu'atibuhumu wahu biha illa arba'us sinin. Jadi ayahnya Zubair berkata, tidaklah turun ayat surah Al-Hadid ayat 16 dengan keislaman kami ini kira-kira jaraknya 4 tahun. Ayat itu berisi celaan Allah kepada orang-orang yang beriman. Kita ini insya Allah kita orang-orang yang beriman ya Pak. Jangan terlalu bangga. Orang beriman tuh bangganya kalau bulan puasa ya, karena ayat-ayat Al-Quran tuh selalu disampaikan oleh para ustadz, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seruan, panggilan, kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Kalau tidak beriman tidak dipanggil oleh Allah gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi orang beriman juga dicela sama Allah. Kata Allah dalam surah Al-Hadid ayat 16 itu, alam ya'ni lilladzina amanu an taqsa'a qulubuhum li dzikrillah wa ma nazalat minal haqqi wa la yakunu kalladzina utul kitaba min qabli fatala alaihimul amudu faqassat qulubuhum wa katsirum minhum fasiqun. Kata Allah dalam surah Al-Hadid, nanti buka di rumah ya Pak, surah Al-Hadid ayat 16, baca tafsirnya kalau punya kitab tafsir. Alam ya'ni lilladzina amanu, tidaklah cukup waktu bagi orang-orang beriman, insya Allah kita semua nih, kalau kita beriman, lilladzina amanu an taqsa'a qulubuhum li dzikrillah, untuk memfokuskan diri menghamba kepada Allah, memfokuskan hatinya, qulubuhum li dzikrillah, untuk memfokuskan dirinya dan hatinya beribadah kepada Allah. Wa ma nazalat minal haqqi, setelah turunnya kebenaran, maksudnya Al-Quran. Al-Quran itu sudah turun, kurang lebih bahasanya begitu. Masa orang-orang yang beriman tidak juga fokus untuk menghamba kepada Allah? Jadi yang kita ambil dari Al-Quran itu apa? Yang kita pegang dari ayat-ayat Al-Quran itu apa? Kalau kita juga tetap tidak memfokuskan diri untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu maksudnya seluruhnya ya Pak, bukan cuma sholat. Seluruhnya termasuk meninggalkan hukum, meninggalkan riba, meninggalkan khamar, meninggalkan judi, menerapkan hukum waris, semua hukum-hukum Islam itu maksudnya menghamba kepada Allah. An taqsa'a qulubuhum li dzikrillah. Lalu Allah lanjutkan kata-katanya, wala yakunu kalladzina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amuda faqassat qulubuhum wa katsirum minhumul fasiqun. Jangan sampai kalian itu seperti orang-orang yang sebelumnya didatangkan kitab, para ahli kitab. Jarak mereka dengan datangnya Nabi dan Rasul mereka sampai datangnya Nabi dan Rasul berikutnya begitu jauh.
dan mereka mengabaikan ayat-ayat Allah sampai faqasat qulubuhum, sampai hatinya keras. Wa katsiru minhum fasikun, akhirnya sebagian besar dari mereka menjadi orang-orang fasik. Jadi dalam surah Al-Hadid ayat 16 yang dijelaskan oleh hadis ini dari Ibnu Zubair, Allah itu mencela orang-orang mukmin yang sudah menerima ajaran Islam tapi tidak melaksanakannya dengan baik dan benar, tidak menghamba kepada Allah dengan baik dan benar, dan Allah mengkhawatirkan nanti kalian seperti ahli kitab, hati mereka keras. Kenapa? Karena tidak mempelajari ajaran agama dengan baik, tidak melaksanakannya dengan baik pula. Itu ya. Itu celaan Allah kepada orang-orang yang beriman kepada kita, bapak-bapak dan saya. Mudah-mudahan kita bisa mulai saat-saat ini berpegang teguh penuh kepada ajaran Islam, ya, mulai belajar dengan benar. Saudara-saudara sekalian, supaya kepekaan spiritual kita itu tidak hilang, maka isilah hati nurani kita, sanubari kita itu dengan ajaran agama sebaik-baiknya, ya. Jangan sampai agama itu cuma sampai kerongkongan, baca dengan harapan mendapatkan pahala tapi tidak mengerti maknanya, tidak mau melaksanakan ajarannya. Dan juga kita itu jangan terlalu banyak excuse. Kalau situasi menyebabkan kita untuk excuse, ya udah kita diam saja. Pak, di sini tidak bisa Pak, kita menghindari riba karena sistem ekonominya tidak syariah, ya udah kita diam saja. Jangan berbangga-bangga diri menentang ajaran Allah. Kadang orang Islam ini suka begitu, sedikit mendapatkan keberkahan dari Allah dia lupa diri, sedikit mendapatkan kemuliaan dari Allah cerdas langsung lupa diri, ya. Dan ada beberapa kawan-kawan saya itu, dan sekarang di medsos sudah mulai ramai orang-orang yang bangga menggunakan kemampuan nalarnya, menggunakan logikanya, sehingga menentang ajaran Allah, membanding-bandingkan ajaran Allah dengan teori-teori ilmu pengetahuan. Kita jangan terjebak di situ ya Pak. Kita itu jangan bangga-bangga dengan orang-orang yang seolah-olah pinter lalu mencela ajaran Allah, mencela kitab Allah. Bapak kalau liatin TikTok tuh ada tuh beberapa dokter yang seperti itu, ada beberapa doktor sains yang seperti itu, ya. Kita mau mencela teori Allah itu dengan cara apa Pak? Yang orang sains ini di tempat ini siapa? Ayo kita berpikir logis. Misalnya kita mau mencela, mau merendahkan teori penciptaan bumi, misalnya ini contoh, atau teori penciptaan manusia deh. Kalau manusia malah lebih rumit, teori penciptaan bumi. Kita mau membandingkan dengan teori manusia yang mana yang bisa mengalahkan teorinya Allah. Kan Al-Quran itu teorinya Allah ya Pak, udah jadi teori kan. Biasanya kalau manusia itu menghasilkan sebuah teori, di belakangnya itu ada sebuah empiris, ada sebuah, awalnya adalah hipotesa, lalu penelitian, ada empiris, ada metodologi, ada empiris, lalu keluarlah teori. Setuju tidak Pak? Logikanya begitu kan? Terus kita ini manusia menghasilkan teori-teori baru, para peneliti, para saintis, lalu kita mau sandingkan untuk mengalahkan teori Allah. Saya tidak percaya dengan akhirat karena secara sains tidak bisa dibuktikan, misalnya gitu. Saya tidak percaya dengan proses penciptaan bumi. Bumi itu tidak mungkin diciptakan oleh Allah, itu tercipta dengan sendirinya, dengan teori Bush-Ballot misalnya. Bagaimana bisa kita bandingkan teori Allah dengan teori ciptaan manusia Pak? Cuma orang bodoh yang mau membandingkan, memang seolah-olah terkesan dia pintar, tapi sebenarnya dia bodoh. Bapak tahu nggak kebodohannya ada di mana? Orang itu dalam sebuah itu kesepakatan secara sains bahwa sebuah teori itu hasil dari penelitian.
sebuah penelitian itu harus ada metodologinya. Setuju tidak? Kalau kita ingin membandingkan hasil penelitian A dengan hasil penelitian B, kita harus bandingkan dulu metodologinya. Sekarang pertanyaan yang paling mendasar, Allah itu menciptakan teori ini, teori itu melalui firman-Nya di dalam Al-Quran. Kita tahu tidak metodologi di belakangnya? Kagak tahu, Pak. Itu rahasia Allah. Pokoknya Allah bilang kun, jadi. Itu metodologinya Allah. Allah mau nyiptain apa juga pokoknya kun, jadi. Nah, kalau kita mau menciptakan sebuah teori pakai penelitian dulu panjang. Kita tidak bisa bandingkan itu apple to apple. Maka teori yang diciptakan oleh manusia itu tidak bisa mengalahkan teori Allah karena metodologinya sudah beda. Sekarang profesor, dokter itu pada sebetulnya mereka bodoh, mereka sok pintar mengalahkan teori Allah. Orang dia tidak mengerti metodologi. Bisa turun ayat Al-Quran kepada Rasulullah itu latar belakangnya apa kita tahu kagak? Ya, nggak tahu kan? Atau tadi nih Allah mengatakan akhirat akbaru darajah. Kalimat itu kan teori. Akhirat itu lebih baik, lebih besar kemuliaan daripada dunia. Kita tahu tidak latar belakang bisa keluar ayat itu yang dibuat oleh Allah itu apa? Itu kan gaib. Maka kita tidak bisa membandingkan teori manusia dengan teori Allah. Salah satu kebodohan manusia itu, ketololan para ahli ilmu itu seperti itu. Pak, ada lagi yang suka dilupakan oleh manusia ini, tapi di Atoba sih nggak ada. Orang itu kalau ekonominya udah bagus dikit, mulai bangga dengan kehebatannya, mulai mencela ajaran agamanya. Ya, saya sering menemui itu. Begitu ekonominya bagus, wah, gua nggak percaya baik kalau rezeki itu ditentukan oleh Allah. Rezeki itu ya sesuai usaha kerja kita sendiri. Mulai tidak beribadah. Saya ketemu 2-3 orang yang begitu tuh udah nggak akan saya nasihati pakai dalil itu, Pak. Nggak kena. Kenapa nggak kena saya nasihati pakai dalil? Kepekaan spiritualnya hilang. Seperti yang tadi nih. Saya bilang ente itu kacung. Tahu nggak? Saya bilang ente itu kacung. Tandanya ente kacung adalah berangkat pagi pulang malam, kerja sama orang, itu kacung. Berangkat pagi pulang malam, bikin laporan ini, laporan itu, bikin ini, bikin itu. Kalau di dunia saya tuh bikin marketing plan, bikin marketing strategi, bikin forecast dan lain-lain, bikin monthly report. Kita itu kacung. Itu kacung siapa? Kacungnya manusia, kacungnya bos kita, kacungnya korporasi, perusahaan kita. Kita jadi kacung manusia aja kita mau, masa jadi kacungnya Allah agak mau? Betul nggak Pak? Kita ini kan kacungnya Allah, Pak. Sepakat nggak Pak? Abdullah, kita itu kan Abdullah, hamba manusia. Hamba itu kacung. Biar saya pakai bahasa yang vulgar biar kita paham. Kita itu kacungnya Allah, Abdullah. Maka dari itu Allah selalu nyuruh kita, kamu jadi kacung yang benar, menghamba yang benar. Wa'budullaha, jadilah kacung Allah. Nah, kita ini jadi kacung manusia, mau pagi-pagi pulang malam, masa jadi kacungnya Allah agak mau yang ngasih kita rezeki, yang menciptakan kita manusia, menciptakan kita. Itu kebertololannya manusia. Ya. Jadi kacungnya makhluk mau jadi kacungnya Khalik, tidak mau. Itulah bodohnya manusia, ya. Mudah-mudahan kita bukan bagian daripada orang-orang yang bodoh itu. Karena makin hari saya lihat di dunia medsos itu orang makin banyak yang bodoh. Allah itu memberikan kita logika, nalar, akal sehat. Gunanya apa Pak? Gunanya salah satunya adalah untuk menerima bahwa di dunia ini ada yang tidak logis. Maka dari itu kita dikasih logika untuk bisa menelaah bahwa di dunia ini ada yang tidak logis. Untuk menelaah yang tidak logis itu kita gunakan logika. Nyambung kan Pak? Ini teori filsafat, jadi nggak agak sedikit muter-muter, ya, kurang lebih begitu. Jadi jangan lantaran kita itu dikasih nalar untuk melogikakan segala sesuatu sehingga kita menganggap bahwa yang memberikan kita nalar itu tidak logis. Justru logis, makanya kita dikasih logika oleh Allah, dikasih akal untuk menalar bahwa ada bagian-bagian yang tidak bisa dinalar, gitu kurang lebih. Paham ya Pak? Ini teori filsafat. Ya, biar wawasan kita luas lah.
Ya begitulah ya, hadis nyerempet-nyerempet ke sana kemari biar wawasan kita luas. Sampai di mana itu tadi? Baik, kita lanjutkan hadis terakhir. Hadis nomor 4195. Hadasana Al-Qasim ibnu Zakaria ibnu Dinar, hadasana Ishaq ibnu Mansur, hadasana Abu Raja Al-Jurasani Al-Khurasani an Muhammad ibnu Malik Anil Bara qala kunna ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Bara, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi jinazatin, pada saat menguburkan jenazah. Fajalasa ala safiril kubur, Rasulullah itu duduk di sisi makam kuburan. Fabaka, lalu Rasulullah menangis. Hatta bala sara, sampai air matanya netes membasahi tanah gitu ya. Lalu Rasulullah berkata, ya ikhwani limisli hadza fa'idu, sambil meneteskan air mata gitu. Ketika Rasulullah duduk di samping jenazah, di samping kuburan, Rasulullah berkata, ya ikhwani, wahai saudara-saudaraku, limisli hadza, dengan keadaan yang begini nih, mengubur orang meninggal, fa'idu, persiapkanlah diri kalian. Rasulullah berkata, wahai saudara-saudaraku, habis ngubur ini, untuk menghadapi keadaan ini, maksudnya menghadapi kematian, persiapkanlah diri kalian sebaik-baiknya ya, karena ini cerita panjang tentang akhirat. Jadi kita jangan tergiur berlebihan kepada dunia. Cuma hadis ini catatannya isnaduhu dhaif, isnadnya dhaif, lemah. Qala Ibnu Hibban, berkata Ibnu Hibban fi siqati, dalam kitab siqahnya, Muhammad ibnu Malik lam yasma minal bara'i thumma dzakaruhu fi dhaifihi. Hadis ini dhaif ya Pak, tapi kan hadis dhaif boleh kita jadikan pelajaran. Jadi Rasulullah mengatakan, persiapkanlah diri kalian untuk kehidupan untuk kematian kalian. Dhaifnya di mana? Dhaifnya adalah, kan ada riwayat hadis itu, salah satunya adalah hadasana Abu Raja Al-Khurasani, meriwayatkan kepada kami Abu Raja Al-Khurasani, dia dapat dari Muhammad ibnu Malik dari Al-Bara'i. Padahal kata Ibnu Hibban, sebenarnya Muhammad ibnu Malik itu tidak bertemu dengan Al-Bara'i, terputus. Jadi hadisnya termasuk hadis dhaif, yaitu salah satu hadis yang disebut dengan hadis munqati, hadis yang terputus. Si periwayat ini si periwayat A tidak bertemu dengan periwayat B. Tidak bertemunya adalah mungkin tinggalnya di lain kota, mungkin tidak seumur, mungkin tidak sezaman, sehingga itu dimasukkan dalam hadis dhaif ya. Kalau berbicara tentang hadis dhaif yang berhubungan dengan perpindahan matan hadis, teks hadis dari satu periwayat ke riwayat lain, ada banyak kriteria. Salah satunya adalah hadis munqati yang periwayatannya adalah terputus. Ada hadis mu'dal itu terputus juga, tapi terputusnya lebih dari 2 rawi. Ada hadis mu'allaq itu hadis yang tidak ada perawinya sama sekali. Jadi misalnya Imam Bukhari misalnya atau Imam Ibnu Majah mengatakan hadasana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengabarkan kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tanpa periwayat, itu hadis dhaif. Ada pula hadis mursal dari Rasulullah langsung ke tabi'in, tidak melalui sahabat, itu hadis dhaif. Kenapa? Karena terputus di level sahabat. Tidak mungkin dari Rasulullah langsung ke tabi'in, karena tabi'in tidak bertemu dengan Rasulullah. Misalnya ada hadis yang pertama kali menyampaikan itu dari urutan sahabatnya itu Al-Qasim bin Muhammad, misalnya gitu. Al-Qasim bin Muhammad itu tabi'in, cucunya Abu Bakar As-Siddiq. Itu pasti hadisnya dhaif. Kenapa? Harusnya di atasnya ada sahabat dulu. Atau ada hadis yang pertama kali urutan rawinya adalah Said ibnu Musayyab, itu dhaif misalnya gitu ya, contoh. Atau
dari Rasulullah langsung ke Abu Umayyah As-Sabani. Abu Umayyah As-Sabani itu tabiin senior. Itu dhaif, namanya hadis mursal, gitu ya. Itu sekedar tambahan saja, Bapak nggak usah mikir urusan yang begitu itu urusannya ahli-ahli hadis ya. Itu hanya keterangan saja. Kalau Bapak itu memahami makna hadisnya saja. Kalau urusan ilmu hadisnya itu urusan para ustadz itu yang memahami itu, dan para tabiin itu jumlahnya sangat banyak. Saya pernah menyampaikan, untuk memahami itu ada kitab namanya kitab Hilyatul Auliya wa Tawaqqutul Asfiya. Itu ada banyak versi. Kalau di tangan di saya jumlahnya kalau nggak salah ada 14 jilid. Saya punya kitabnya. Nah, itu pun saya belajar nggak khatam ya, orang 14 jilid banyak banget. Itu. Saya kira itu Bapak-bapak sekalian, peringatan-peringatan Rasulullah untuk supaya kepekaan spiritual kita tidak hilang, supaya kita bisa memfokuskan diri untuk melaksanakan hukum-hukum Allah, menjadi hamba Allah yang sesungguhnya, menjadi kacung Allah ya. Jangan jadi kacung manusia mulu, jadi kacung manusia bangga, jadi kacung Allah nggak mau. Saya kira itu, lebih kurangnya mohon maaf. Kalau ada pertanyaan saya persilahkan. Ada pertanyaan? Cukup? Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.